Pernah nggak kalian lagi scrolling sosial media dan tiba-tiba nemu video orang yang hidupnya sempurna banget? Gaya hidupnya mewah, sering perawatan, sering ke luar negeri. Lalu mereka ngajak kalian untuk menjadi sukses seperti mereka. Mereka menawarkan janji-janji tertentu dengan bilang hidup mereka berubah setelah ikut sebuah bisnis. Tanpa modal yang besar, tanpa kerja keras, cukup ngajak-ngajak orang aja untuk bergabung sama mereka. Dan mereka berstatement bahwa bisa mendapatkan kekayaan tersebut dengan cara yang instan. Questnet ini membuat hidup saya pasif income, bebas finansial. Jadi tanpa bekerja pun ternyata uang yang mengejar saya. Wow, siapa yang gak tergiur dengan hal seperti itu? Atau depo sekian bisa untung miliaran gitu. Kedengarannya tuh enak ya. Tanpa usaha yang macem-macem, tanpa kerja keras, mereka bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Dan kayaknya gak adil gitu buat kita yang kerja 9 jam di bawah terik matahari, tapi ya UMR segini-gini aja. Tapi pertanyaannya, kalau emang segampang itu menuai kekayaan, kenapa banyak dari kita yang hidupnya pas-pasan? Justru banyak yang kredit hutang daripada yang beneran sukses. Dan sekitar 25 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari 535.000 per bulan per kapita. Ini faktanya. Mereka itu gak cuma pamer kekayaan, Pak. Mereka itu lagi branding. Mereka lagi menjual mimpi kepada orang miskin. Karena apa? Karena orang miskin punya scarcity mindset. Bisnis apa yang kebanyakan mereka tawarkan? MLM, Ponzi, dan judi online. Saran gue ya, kalau kalian punya teman, suami, atau keluarga yang terjebak dengan bisnis mimpi palsu seperti ini dan gak tahu cara ngasih taunya gimana karena mereka udah bebel, kalian bisa kasih lihat video gue yang ini. Karena gue akan bahas bagaimana bisnis-bisnis tersebut memanfaatkan orang miskin sebagai ladang uang mereka. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kencangkan sabuk pengaman kalian, ayo kita berangkat. Kalian pernah nggak sesekali kepikiran gini? Ketika kalian bangun tidur, muncul sebuah pertanyaan di kepala kalian tentang hari ini mau makan apa ya? Uang aku cuma 10.000, cukup nggak ya buat makan aku? Cukup nggak ya buat istri dan anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul setiap hari sebelum tidur dan ketika kita bangun tidur. Semua pikiran-pikiran tersebut nggak ada habisnya. Entah kita overthinking soal bayar listrik, uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Artinya kita selalu kekurangan, cemas, overthinking atas hidup kita sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya otak manusia dirancang untuk bertahan hidup. Dan rasa takut untuk gak bisa makan tersebut merupakan sebuah defense mechanism. Sehingga dalam situasi tersebut otak kita mengutamakan fokus pada ancaman langsung daripada rencana jangka panjang. Nah, dari scarcity mindset inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang kaya tersebut. Mereka tahu bahwa ada yang sebenarnya bisa dieksploitasi dari orang-orang yang memiliki mindset tersebut, yaitu dengan cara memberikan bisnis yang menjanjikan kekayaan secara instan. Bermodalkan influencer yang mereka hire untuk menjadi pion utama sebagai wajah dari bisnis Ponzi mereka kasih influencer tersebut rumah mewah, mobil mewah, uang yang berlimpah. Mereka berikan SOP untuk influencer tersebut apa-apa saja yang harus dilakukan dan tujuan utamanya ya jelas menjual mimpi demi keuntungan mereka. Siapa targetnya? Ya orang-orang dengan scarcity mindset tersebut. Bang, tapi temen gua ada yang beneran dapat duit dari skema Ponzi. Ya tentu, karena temen lu yang dimana sebagai investor baru dapat keuntungan dari uang yang dikumpulkan oleh investor lama. Dan nantinya uang yang dia invest tersebut juga bakalan dikasih ke investor yang lebih baru. Gitu aja terus perputarannya. Mereka gak jual produk, skema keuangannya gak jelas. Udah gitu kalian dipaksa merekrut orang baru untuk diputar lagi uangnya. Caranya biar kita tahu akan hal ini tuh adalah riset. Kalian pelajari bisnis atau investasi yang sehat itu seperti apa.
jangan gampang percaya gitu sama influencer atau bahkan ajakan dari orang-orang terdekat. Baris Krim Polri juga sudah menetapkan Indra Kents sebagai tersangka dalam kasus penipuan investasi bodong binary option melalui aplikasi Binomo. Polisi mengamankan 30 orang yang salah satunya mengaku tertipu dengan lowongan pekerjaan namun harus membeli produk kesehatan senilai jutaan rupiah. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat kita ini tuh terbiasa dengan budaya gotong royong dan gampang percayaan. Sayangnya, hal ini justru dimanfaatkan oleh para penjual mimpi. Mereka hadir dengan wajah yang ramah dan bilang kalau, ayo bergabung dengan kami, mitra-mitra kami tuh banyak yang udah sukses. Bahkan ada juga yang bawa-bawa embel agama agar kita lebih yakin dengan bisnis ini. Bilang kalau bisnis ini halal kok, insya Allah kita semua mendapat keberkahan. Kalau udah diyakinkan seperti itu tuh siapa sih yang mau nolak? Sebenarnya budaya gotong royong dan gampang percayaan ini tuh gue yakin pada dasarnya positif ya. Tapi dalam beberapa kasus justru hal ini jadi bumerang buat kita. Skema Ponzi dan MLM sering banget menggunakan taktik yang memanfaatkan hubungan sosial dan kepercayaan ini. Dan biasanya nih ya, orang yang sudah terjebak dalam skema ini merasa terdorong untuk mengajak keluarga atau teman terdekat untuk join. Kenapa? Karena mereka tahu dengan mengajak orang tersebut bisa membalikan modal awal mereka. Dan pada akhirnya lingkaran manipulasi ini makin besar karena rasa percaya yang tidak pada tempatnya. Terus gimana dong bang biar kita gak tergiur? Gue selalu bilang ke kalian untuk budayakan riset. Riset itu hal yang sangat penting sebelum kalian ambil sebuah keputusan. Contoh gampangnya gini aja ya. Ini contoh sederhananya aja yang bisa diterima sama masyarakat banyak. Kalau kalian lagi beli telur di warung terus pas dibuka tiba-tiba ada bau busuk dan kalian gak tahu penyebabnya apa, pasti kalian kepikiran buat cari di Google. Kalian riset sebelum ambil keputusan selanjutnya. Dan jawaban atas hasil riset tersebut, ya tentu dibuang dong. Karena telur tersebut udah basi, udah busuk. Pun sama halnya dengan judi online, MLM atau Ponzi, atau hal-hal yang kita nggak familiar. Misalkan ada tawaran dari teman kalian untuk main sebuah game. Dewa Petir, Dewi Cinta, Ibu Dewi, atau apalah itu. Sebelum diiyain, kita cari tahu dulu itu game apa sih. Bagaimana cara game itu bekerja. Terus testimoni real dari orang yang udah main game tersebut. Ingat, testimoni real ya, bukan influencer dan bukan buzzer. Karena jelas influencer itu di-endorse buat dapat duit. Mereka kerja buat bos mereka. Ya sama aja kayak kita gitu. Kita kerja, dapat uang. Gak mungkin kita kerja gak bener. Karena ya kita butuh duit. Gak kayak oknum pemerintah yang... Selain itu kita juga harus tahu bagaimana dampak terhadap hidup kita setelah main game tadi. Nah hasil dari riset tersebut kita jadi punya keputusan yang bijak. Apakah kita harus main game tersebut atau enggak? Itulah gunanya riset pak. Karena dengan riset, tandanya kita mengaktifkan radar yang ada di otak kita agar kita nggak terjerumus atau nabrak kepada sesuatu yang sebenarnya salah. Radar tersebut yang nantinya akan jadi alarm bahaya dan mengkonversikannya ke dalam bentuk keyakinan apakah kita sudah benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena dengan riset yang baik, maka kita punya banyak amunisi untuk berpikir secara kritis. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan kalian semua. Semua yang kita pilih termasuk jalan yang kita ambil punya konsekuensi. Jadi jangan mudah tergiur oleh janji manis yang kelihatannya instan. Selalu lakukan riset, berpikir jernih, dan pilih dengan bijak. Hidup kita bukan soal cepat kaya, Pak. Tapi soal bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang setiap hari. Jadi ya, gue serahkan semuanya pada kalian. Karena yang paling penting adalah keputusan yang kalian buat untuk diri kalian sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengetahuan buat kita semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian merasa apa yang gue sampaikan itu bertentangan dengan kalian, silakan tulis aja di kolom komen, biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gua Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gua. See you on the next one.